sayang. Bangun. Kembali lagi bersama gue Fajar Aditya, kali ini di Scary Tale spesial Ramadan. Jadi guys, kali itu gue bakal nemenin kalian mulai dari sahur, ngabuburit, buka puasa, ya pokoknya everything for you lah. Gue juga doain nih, semoga puasa kalian itu bakal lancar-lancar aja. Nah, dari dulu itu gue mikir-mikir ya, ada gak sih sebenarnya hantu di bulan puasa? Gimana kalau menurut kalian? Bisa banget komen di bawah. Jadi pada kali ini ada pengalaman seorang anak rantau nih yang dia tuh lagi sahur sendirian di kosannya. Wah, gila sih, nanti kalian lihat sendirilah ceritanya kayak gimana. Terus sebelum dimulai bakal ada yang ini nih. Apaan tuh? Sebelum dimulai kayak biasa juga subscribe, like, komen yang banyak. Terus jangan lupa follow nih Instagram gue guys, biar cepet centang biru. Nggak centang-centang biru, semoga di puasa kali ini udah centang biru. Terus jangan lupa mampir juga ke TikTok RJ5 di mana ada cerita-cerita horor pendek yang ada di YouTube. So gue rasa langsung saja, berikut adalah ceritanya. Jafar adalah seorang mahasiswa nih yang semesternya itu udah di pertengahan gitu guys. Dan dia itu kuliah di Jawa Tengah. Jafar Fajar. Karena jarak dari rumah ke kampusnya ini cukup jauh, mau gak mau dia akhirnya ngekos aja tuh biar lebih hemat. Nah dia sendiri nih sebenarnya udah ngekos selama 2 tahun, bahkan di tahun lalunya dia juga udah mengalami nih sahur di kosan tersebut. Tapi bedanya nih kalau di Ramadan sebelumnya si Jafar ini bisa pulang kampung dari kosan itu lebih cepat. Karena emang perkuliahannya udah selesai. Nah di tahun 2016 ini si Jafar itu gak bisa pulang cepat karena emang kuliahnya itu lagi padat. Jadi mau gak mau tuh si Jafar lebih lama di kosan. Kosan Jafar ini modelnya semi modern ya dengan 2 lantai. Di mana masing-masing lantai itu ada 5 kamar. Bentuk kosannya itu manjang ke belakang, di mana halaman belakang itu cukup luas dan masih ada beberapa pohon tinggi. Sementara di bagian depannya ada tempat parkir dan juga beberapa tanaman hias. Jadi di kosan itu tuh ternyata semuanya udah full. Ada yang satu kamarnya berdua, ada juga yang sendiri. Nah, si Jafar ini berdua sama temennya. Tapi karena ini udah masuk awal-awal bulan puasa, jadi udah banyak tuh yang pulang mudik, udah nggak tinggal di kosan lagi. Cuman si Jafar doang tuh sama temennya si Gali yang masih betah di kosan. Bahkan nih, hari pertama sahur aja mereka masih di kosan. Jafar sendiri sebenarnya bodo amat ya sama masalah itu, karena emang kan kuliah dia tuh lagi padat gitu loh, banyak tugas-tugas yang harus diselesain sama dia. Dan di awal-awal bulan puasa ini Jafar juga masih tenang, karena penghuni kosan itu masih banyak walaupun beberapa udah pada pulang kampung duluan. Tugas lo masih banyak, Far? Masih, gue juga nggak tahu nih kapan semuanya bisa beres. Haha, alamat gue tinggal balik lo. Jadi guys, si Jafar sama Gali ini emang beda jurusan, tapi masih satu fakultas. Nah sayangnya, si Gali ini udah selesai tuh tugas-tugasnya sehingga dia tuh merencanakan untuk pulang kampung duluan. Ya udahlah mau gimana lagi gitu loh, ditambah lagi kan di kosan ini ternyata semuanya itu adalah anak mahasiswa. Nah setelah si Gali pulang, jadi si Jafar ini otomatis sendirian dong di kamarnya. Dan Jafar ini biasanya lebih suka buat masak ya, hitung-hitung hemat lah pas sahur sama buat buka. Dan inilah kejadian horor yang dialamin sama Jafar di bulan puasa ini. Minggu pertama masih aman, terus minggu kedua ini ternyata penghuni kos udah banyak yang mudik pulang ke kampung. Jadi mau gak mau nih,
Orang-orang yang ada di kosan jadi tinggal dikit, ditambah lagi kadang orang-orang itu tuh suka nggak pulang ke kosan, ya nggak tahu kemana. Hingga di satu hari nih ada salah satu teman kosannya Jafar yang bilang kayak gini. Hati-hati kalau sendirian di kos ya. Jangan sampai mereka kenal lu lebih jauh. Gila lu Ndro, di situ si Jafar kesel ya sama temennya. Maksudnya apa coba dia bilang-bilang kayak gitu, tapi ya udahlah. Jafar pun gak membingungkan tentang hal tersebut. Karena kan selama ini di kosan ya dia biasa-biasa aja, gak pernah tuh ada hal-hal aneh ya, paling kayak cuman dengar suara-suara gitu doang. Hingga nih ada sebuah kejadian menyeramkan yang dialami oleh Jafar. Buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, bisa kirim cerita kalian ke email rj5 atau DM Instagram rj5. Nah, memasuki minggu kedua puasa nih, penghuni kosan kan tinggal dikit tuh. Yang di lantai 2 tinggal 3 orang, yang di bawah itu tinggal 2 orang. Jadi suasana makin creepy dong. Ditambah lagi nih si Jafar itu letak kamarnya berada di bawah, belakang paling ujung lagi. Hingga di suatu malam nih, Jafar itu kan lagi ngerjain tugas. Karena emang dia lagi sumpek. Jendela sama kamarnya itu dibuka. Dan karena kecapean, dia pun ketiduran. Jafar ini masih mager ya, walaupun dia tuh denger ada suara orang ngeronda. Tapi ya mau gimana, dia baru tidur jam 1 malam, ya udahlah dia masih merem aja tuh. Hingga nggak lama, dia ini ngedenger kayak ada suara orang lewat depan pintu kamarnya. Dan pas dia lihat, ada siluet orang di balik pintu kamarnya. Apaan tuh? Ya udahlah akhirnya Jafar bangun dan dia coba ngumpulin nyawanya dulu tuh, biasa kan orang tidur. Hingga pas dia lihat handphone. Ada sebuah pesen nih dari temen kosannya. Fat, gue sama anak-anak lagi di luar nih nyari makan. Lu mau nitip nggak? Soalnya di kos nggak ada orang nih, cuman lo doang. Jafar yang semulanya ngantuk, tiba-tiba dia bangun langsung ngucek-ngucek mata tuh. Di situ dia mikir, lah terus tadi yang lewat depan pintunya tuh siapa? Masa ya setan? Jafar langsung telepon tuh temennya. Dan ternyata emang bener dong, cuman si Jafar doang sendirian yang ada di kosan. Dan gak lama setelah kejadian itu, dia dengar ada suara keran yang menyala dari wastafel dapur tempat nyuci piring. Loh kok nyala itu ya? Saat lagi tegang-tegangnya, untungnya nih gak lama teman-temannya itu udah pada balik. Di situ juga si Jafar dibawain makanan nih sama temen-temennya. Ya beginilah nih enaknya kalau di kosan. Suasana yang tadinya sepi mendadak jadi rame lagi tuh. Mereka saling ngobrol-ngobrol sambil menyantap sahur. Sebelum makan si Jafar ini ngambil dulu dong piring sama sendok tuh ke dapur. Tapi pas dia ke dapur, Jafar ini kaget karena semua peralatan yang tadinya itu berantakan udah rapi dan bersih. Ini siapa yang beresin dah? Nggak mungkin kalau anak-anak nih, pikir Jafar pada saat itu. Ya udahlah, Jafar langsung balik aja ke ruang tamu dengan pikiran yang bertanya-tanya. Di meja ruang tamu udah ada menu-menu enak tuh, kayak misalnya telur, terus juga ayam, sayur lodeh. Ya pokoknya mereka menyantap dengan enak lah makanan tersebut. Hingga di situ si Jafar ini nanya sama teman-temannya. Tadi yang beresin dapur siapa ya? Lah, jelas bukan gue lah. Apalagi mereka. Emang kenapa sih? Yang bener dong. Masa iya dapur udah bersih? Piring-piring udah dicuci dan udah ditaruh di raknya masing-masing. Lah serius? Kalau bukan kita, terus siapa dong? Jafar dan yang lainnya itu keheranan. Lah terus siapa coba yang beres-beresin dapur? Karena emang Jafar sama yang lainnya ini tipikal orang yang males buat beres-beres. Maklum, anak laki-laki. Di situ Jafar mikir ya, emang sih gue tuh biasanya kalau masak sendirian. Tapi kalau lagi beres-beres, biasanya gue ngajak orang. Pinter juga nih Jafar. Mereka pada bingung tuh, tapi sesaat doang ya, setelahnya mereka tuh biasa lagi. Karena emang mereka udah tahu sebenarnya siapa yang melakukan hal tersebut.
Setelah azan subuh mereka langsung balik lagi tuh ke kamar masing-masing. Di situ si Jafar tuh sempat mikir dia pengen pulang dari kosan apa enggak. Karena mulai hari ini dia tuh bakal sendirian di kosan ini. Aldo sama yang lain itu bakal siap-siap pulang juga di hari yang ini. Dan setelah mikir-mikir akhirnya si Jafar ini mutusin udahlah gue tinggal sendirian aja di sini nggak apa-apa. Karena dia bakal lebih repot kalau pulang pergi. Apalagi ini bulan puasa. Nah sebelum si Aldo pergi dia tuh malah jahil bilang kayak gini. Hati-hati lo, awas, ntar sahur ada yang nemenin lo. Jafar cuman diem doang tuh denger perkataan Aldo. Karena emang dia rada takut juga dalam hatinya. Karena kan kemarin baru ngalamin hal horor. Tapi di satu sisi dia mikir, mungkin mereka nggak maksud mengganggu kali. Setelah semuanya pulang, Jafar itu balik tuh ke kamar kosannya. Nah disinilah nih. Kejadian horor bakal mulai terjadi. Saat dia lagi asik ngerjain tugas tuh sekitar jam 3 sore di kamarnya, tiba-tiba aja dia tuh ngedenger ya, ada suara rame-rame orang dari arah dapur. Masa sih sore-sore gini ada setan, pikir Jafar. Ya udahlah, karena dia penasaran, dia coba tuh ngintip dari pintu. Dan ternyata benar aja, itu adalah orang, yaitu ibu kos. Ternyata ibu kos itu lagi ngecek keadaan dapur. Di situ Jafar sempat kaget, tapi dia mikir lagi, loh, kayaknya lebih serem ketemu ibu kos deh daripada ketemu setan. Jafar ngobrol-ngobrol tuh sama ibu kosnya. Ternyata ibu kosnya ngasih sayuran buat si Jafar. Nah, si Jafar juga nanya dong sama ibu kosnya, Bu, yang semalam itu beresin dapur siapa ya? Tapi ibu kos itu bilang, ya kali, masa saya yang beresin? Si Jafar garuk-garuk kepala, iya juga ya, ngapain amat yang punya kosan malah beresin piring dari anak kosnya. Ya udah setelah ngobrol akhirnya Jafar balik lagi tuh ke kamarnya. Karena emang udah mau jam 5, akhirnya Jafar ini keluar tuh buat beli makanan. Karena emang dia belum masak hari ini. Tapi saat si Jafar ini pulang ke kosannya dia kaget. Dia lihat kursi di meja makan itu berantakan, sayur di kulkas juga berserakan, dan bahkan keran air di kamar mandi itu juga nyala, padahal sebelumnya udah dimatiin. Dan pas si Jafar ini masuk ke kamarnya, ternyata buku-bukunya juga berantakan, padahal sebelumnya udah tertata rapi. Jafar merinding, dia bingung ya, ini ulah siapa coba? Kan dia sendirian di kosan ini. Apa iya tadi ada orang dalam gangguan jiwa masuk ke kosan ini? Jafar mencoba untuk berani. Langsung aja dia mandi. Walaupun dia merasa sebetulnya ada yang aneh dengan kosan ini. Setelah teman-temannya pada pulang nih hari ini, jadi ini adalah malam pertama nih Jafar sendirian di kosan tersebut. Entah hanya perasaan apa gimana, tapi Jafar ini ngerasa kalau suasananya itu benar-benar berbeda pada kali ini. Seperti biasa nih si Jafar itu tidur cukup malam, dia ngerjain tugasnya. Tapi emang dia udah nyetel alarm juga supaya nanti nggak kesiangan pas sahur. Tapi belum lama tertidur, si Jafar ini ngedengar kayak ada suara bisikan cewek nih dari telinga kirinya. Bangun. Bangun. Suara itu cukup lirih dan pelan kayak suara ibu-ibu gitulah. Tapi pas si Jafar ini kayak melek sebentar, ya nggak ada siapa-siapa di kamarnya. Dan antara sadar dan tidak sadarnya nih, pas si Jafar tidur lagi, dia kembali mendengar suara lirih itu di telinga kirinya. Bangun sayang. Apaan nih? Di situ Jafar bener-bener panik banget. Tapi dia tuh sebenarnya udah sadar, tapi matanya tuh masih merem gitu loh. Dan dia menunggu lagi, kira-kira dia dibisikin lagi apa enggak. Tapi pas dia nunggu itu, ternyata bisikannya udah nggak ada. Ya udahlah, akhirnya si Jafar itu nggak bisa tidur dan pas dilihat jam ternyata ini udah jam 3 pagi. Ya udah, dia pun akhirnya bersiap-siap untuk sahur. Nah, karena kejadian itu si Jafar ini jadi kayak nggak nyenyak tidurnya. Dan pas dilihat jam ternyata ini adalah jam 3 pagi. Kenapa ya? Selalu kok di cerita-cerita horor itu jam 3 pagi. Ada yang tahu? Boleh banget komen di bawah.
Hari demi hari berlalu, ternyata si Jafar ini ngalamin beberapa kejadian horor. Dan rata-rata itu terjadi jam 3 pagi. Hingga ada satu nih kejadian yang dia nggak bisa lupain. Di minggu ketiga bulan puasa, si Jafar ini bisa tidur lebih cepat ya. Karena emang kan tugas kuliah ini udah mau selesai. Nah di malam itu dia tidur sekitar jam 10 malam. Saat dia tidur, kondisi kamar sama dapurnya itu lagi berantakan ya. Dia lagi males buat beresin. Hingga di tengah tidurnya dia tuh mendengar ada suara ramai-ramai dari arah dapur. Pokoknya kayak rame banget dah. Terus juga ada suara orang lagi jalan tuh di lantai atas. Terus kayak ada lagi suara orang masak, ngobrol-ngobrol dari arah dapur. Dan yang bikin si Jafar itu makin serem ketika dia mendengar ada obrolan ini. Ini anak laki kok males. Lihat deh, semuanya berantakan begini. Belum lagi Jafar. Itu kalau nggak dibangunin gak bangun-bangun. Padahal udah waktunya sahur loh. Jafar kaget, dia langsung duduk tuh dari tidurnya. Di situ dia mikir ya, loh kok itu ada yang manggil-manggil nama gua? Siapa coba? Dan yang bikin dia merinding lagi ternyata suara itu mirip sama kayak suara bisikan yang sering ada di telinga kirinya. Gua halu kali ini ya, halu. Di situ si Jafar coba nguatin hatinya. Dia coba tuh ngintip dari arah dapur, ternyata nggak ada siapa-siapa. Ya udahlah dia coba tuh jalan ke arah dapur. Ternyata di situ piring-piring dan yang lain itu udah beres, padahal tadi itu masih berantakan. Di tengah bingungnya itu si Jafar ngedengar ada suara orang lagi lari tuh di lantai 2. Di situ dia bingung ya, ini apa ada maling atau gimana di atas gitu loh. Ya udahlah, akhirnya dia pun menuju ke lantai 2. Jafar jalan tuh pelan-pelan naik tangga hingga ketika sampai di ujung. Lantai 2 itu kan gelap. Dia kaget karena dia melihat ada sebuah sorot cahaya di sana. Masalahnya kan semua kamar itu ketutup dan pintunya juga dalam keadaan yang gelap. Dan di situ juga si Jafar melihat ada siluet yang bergerak dari lantai ujung ke salah satu kamar. Jafar merinding. Di situ dia mikir, ini udah pasti setan. Langsung tuh dia turun, lari, ngibrit, dan tidak lupa untuk juga makan sahur. Karena emang makin lama makin serem nih menurut si Jafar. Udahlah, daripada gue sendirian begini, lebih baik gue percepat aja pulang kampungnya. Tapi sayang, dia malah ngalamin kejadian horor lagi. Di malam itu nih sekitar jam 12, si Jafar ini belum tidur. Karena emang dia belum packing-packing nih, rencananya besok pagi dia pengen pulang. Samar-samar nih dia tuh ngedenger ya, kayak ada suara orang lagi ngomong tuh di kamar sebelahnya. Padahal kan kamar itu udah kosong. Jafar kicep juga pada saat itu. Dan suara obrolan itu makin lama makin keras. Dan yang bikin dia makin merinding adalah suara itu adalah suara perempuan yang sepertinya sama dengan hari-hari kemarin. Iya loh, gak terasa dia udah mau pergi ya. Padahal kita masih pengen nemenin dia. Jantung Jafar deg-degan di situ. Nggak mau mikirin lagi, dia langsung tidur. Mukanya itu ditutupin pakai bantal. Hingga sekitar jam 3 pagi ya. Kan ini udah waktunya sahur. Jafar pun bangun dan dia pergi menuju ke arah dapur. Untungnya nggak terjadi apa-apa pada saat itu. Setelah selesai sahur nih, akhirnya dia kembali ke kamar buat lanjutin packingnya. Dan di pagi itu juga, Jafar langsung pulang ke kampungnya. Setelah waktu liburan usai, si Jafar ini balik lagi tuh ke kosan tersebut. Sepertinya dia nggak kapok tuh dengan kejadian-kejadian horor yang pernah dia alamin. Dan sampai dengan sekarang dia tuh nggak tahu sebenarnya siapa sih suara cewek yang suka menemani dia sahur. Apakah ini sebuah kode agar Jafar ini tidak lupa sahur? Atau jangan-jangan ini sebuah gangguan agar ibadah Jafar tidak beres pada bulan puasa tersebut?
Itu dia guys, sebuah kisah dari Jafar, seorang mahasiswa rantau. Dimana kan tadi gue bilang ada 2 kemungkinan tuh. Bisa aja itu kode ya dari mereka supaya Jafar nggak lupa buat sahur. Atau memang diganggu nih biar ibadahnya nggak beres. Atau juga bisa kemungkinan ketiga, si Jafarnya ini lagi halu. Nah kalau menurut kalian gimana? Bisa banget komen di bawah. Siapa di antara kalian yang anak kos dan punya pengalaman horor pas lagi sahur? Bisa banget komen di bawah, nanti bakal gue pin. Gue rasa cukup demikian episode Scary Tale pada kali ini. Gue juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi kalian yang melaksanakannya. Gue Fajar Aditya, RJ5 undur diri. Ciao.